Pemirsa, Hadi Pranoto yang dilaporkan terkait kasus berita bohong obat herbal COVID-19 mangkir dari panggilan polisi. Hadi Pranoto tidak hadir lantaran sakit. Hadi Pranoto, sosok kontroversial yang sempat membuat gaduh dunia maya lantaran mengklaim mampu membuat obat corona, mangkir dari pemeriksaan polisi hari ini. Menurut pengacaranya, Hadi tidak hadir lantaran sakit. Sekarang sih lagi istirahat, beliau juga karena kan keadaan yang sedang menimpa beliau ini kan menguras pikiran, menguras juga perasaan. Beliau kan merasa bahwa beliau ini membantu masyarakat, tapi kok dilakukan seperti ini, gitu, dilaporin, kenapa seperti ini, beliau kayak gitulah, kasihan lah. Hadi sedianya akan diperiksa sebagai terlapor dalam kasus berita bohong obat herbal COVID-19 yang dilaporkan Ketua Umum Cyber Indonesia, Bu Anas Alaidit. Sebelumnya pada Selasa lalu, Hadi Pranoto juga mangkir dari panggilan penyidik Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Hadi akan diperiksa sebagai saksi atas laporannya terhadap Ketua Umum Cyber Indonesia terkait dugaan pencemaran nama baik. Dalam laporannya, Hadi menuding bahwa Muanas Alaidit telah mencemarkan nama baiknya di media sosial. Tim iNews melaporkan. Tiga kuasa hukum Hadi Pranoto datang ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan CEO Cyber Indonesia Muanas Alaidit yang dianggap melakukan pencemaran nama baik pada Kamis 6 Agustus lalu. Ketiga kuasa hukum Hadi Pranoto hadir membawa berkas-berkas pelaporan berupa bukti pernyataan Muanas yang menyinggung klien mereka. Kami akan melakukan akan melakukan laporan terkait dengan apa yang terjadi terkait dengan sikap kami terhadap statement yang disampaikan oleh saudara Muanas Alaidit yang mungkin sudah diketahui itu yang yang statement tersebut ada di dalam media sosial, baik itu di berita ataupun di media lainnya. Senin 3 Agustus lalu, musisi Anji dan Hadi Pranoto dilaporkan organisasi Cyber Indonesia ke Polda Metro Jaya. Keduanya dilaporkan atas unggahan video di channel YouTube Anji terkait dengan penemuan obat COVID-19. Hadi mengklaim menemukan obat COVID-19 yang mampu menyembuhkan pasien dalam waktu 2 hingga 3 hari. Cyber Indonesia menilai konten tersebut berisi informasi bohong dan dapat menimbulkan kegaduhan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tersangka kasus dugaan ujaran kebencian Jerings akan mengajukan penangguhan penahanan. Sementara Nora Alexandra, istri Jerings, mendatangi Polda Bali untuk menjenguk suaminya yang ditahan di Rutan Mapolda Bali. Bersama manajer dan perwakilan kuasa hukum Jerings, Nora Alexandra tiba di Polda Bali pukul 11:10 waktu Indonesia Tengah. Nora mendatangi rumah tahanan Polda Bali untuk menjenguk suaminya yang kini mendekam di tahanan. Nora juga membawakan makanan kesukaan suaminya, sayur brokoli, serta beberapa buku koleksi Jerings. Nora mengaku dirinya mendukung suaminya yang terjerat kasus hukum. Kita ikutin aja, ikutin prosesnya. Saya nggak bisa berbicara. Mungkin kuasa hukum saya yang mewakili. Iya. Gitu. Dengan ada manajer saya, sahabat saya, dan ada pihak pengacara juga. Sebelumnya kuasa hukum Igede Ari Astina alias Jering, Iwayan Gendoswardana akan mengajukan penangguhan penahanan terhadap kliennya. Intinya adalah tetap menggunakan segala upaya hukum yang tersedia, termasuk mengajukan penangguhan penahanan, tapi kemudian selebihnya ya adalah berupaya untuk kemudian memenuhi proses-proses hukum sebaik-baiknya. Kuasa hukum Jering juga berencana mengajukan saksi ahli bahasa jika proses hukum kiatnya terus berlanjut. Hal ini dilakukan untuk menguji kesahihan keterangan dari saksi ahli bahasa sebelumnya. Jering ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan ujaran kebencian yang dilaporkan Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Bali.
Sebelum polisi menetapkan sebagai tersangka, penyidik telah memeriksa saksi ahli bahasa dan Jering. Suami Nora Alexandra itu dijerat 4 pasal dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dari Denpasar, Bali, Aris Wianto, iNews melaporkan. Pemirsa, terpidana korupsi pembangunan Wisma Atlet dan gratifikasi Muhammad Nazarudin hari ini bebas murni. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut harusnya bebas tahun 2024, namun bebas lebih cepat lantaran mendapat sejumlah remisi. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin mendatangi Balai Permasyarakatan Kelas 1 Bandung Kamis pagi untuk mengurus administrasi. Nazarudin sebelumnya telah menghirup udara bebas setelah keluar lapas Sukamiskin sejak Juni lalu karena memperoleh cuti selama 2 bulan. Selama menjalani bimbingan, selalu komunikasi dengan PK, dimanapun keberadaan yang bersangkutan, saya selaku untuk pemasyarakatannya mengetahui secara pasti. Saya hari ini akan menyerahkan surat selesai menjalani masa CMB-nya. Usai bebas, Nazarudin mengatakan tidak akan kembali ke dunia politik. Saya lebih fokus gimana mengejar akhirat. Kalau soal di dunia, biar Allah yang atur. Yang penting saya fokus saja untuk mengejar akhirat ke depan, gimana bisa bangun masjid, bisa bangun pesantren. Fokusnya akan ke depan saya lakukan. Masuk ke politik lagi nggak? Ya, biar itu Allah aja yang ngatur jalanannya, yang pasti saya akan fokus kepada akhirat. Nazarudin yang mendekam di penjara sejak 2011 silam seharusnya bebas tahun 2024. Dirinya bebas lebih cepat karena memperoleh sejumlah remisi. Di antaranya remisi khusus Idul Fitri, remisi umum 17 Agustus, remisi Dasawarsa tahun 2015, dan remisi tambahan donor darah. Nazarudin juga mendapat potongan hukuman karena menjadi justice collaborator. Nazarudin divonis bersalah dalam kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet serta kasus penerimaan gratifikasi dan pencucian uang dengan total hukuman 13 tahun penjara. Dalam kasus Wisma Atlet, Nazarudin divonis 7 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Sedangkan dalam kasus gratifikasi, Nazarudin divonis 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus Joko Chandra, pemirsa. Polisi menunda gelar perkara atas kasus surat palsu Joko Chandra hingga Jumat besok. Munculnya nama-nama tersangka baru di kasus surat palsu dan penghapusan red notice Joko Chandra kian menguat berdasarkan penyelidikan Mabes Polri. Polisi terus mendalami kasus surat jalan palsu dan penghapusan red notice Joko Chandra. Mabes Polri melalui Ditipikor sudah mengendus adanya indikasi suap penyelenggara negara. Gelar perkara akan dilaksanakan pada hari Jumat. Disinyalir akan ada tersangka baru baik di surat jalan palsu ataupun di kasus penghapusan red notice Joko Chandra. Jadi konstruksi hukum yang terhadap tindak pidana yang dipersangkakan yaitu dugaan penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara terkait pengurusan penghapusan red notice atas nama Joko Sugiarto Chandra yang terjadi sekitar bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020. Rencana gelar perkara surat jalan palsu sedianya sudah berlangsung pada hari Rabu, namun kemudian digelar bersamaan dengan indikasi korupsi penghapusan red notice. Awal pekan ini, masyarakat anti korupsi meminta polisi memeriksa 4 orang, 3 swasta dan 1 jenderal di kepolisian. Maki menduga keempat orang tersebut ada keterkaitan dengan kasus surat jalan palsu dan penghapusan red notice Joko Chandra, hingga sang narapidana bisa bebas keluar masuk Indonesia. Terakhir, kami perlu menegaskan, sampai saat ini belum atau tidak mempunyai data atau fakta dugaan aliran dana dari para saksi tersebut terkait sengkarut Joko Chandra. Bukan berarti ini tidak ada loh ya, kita serahkan sepenuhnya penyidik yang hari ini katanya mau gelar perkara dugaan aliran dana terkait dengan red notice. Di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, bola panas kasus pelarian Joko Chandra terus bergulir liar. Masyarakat anti korupsi mengendus ada petinggi Kejagung ikut bermain. Bahkan dia sempat menelepon Joko Chandra usai Kejaksaan Agung membeberkan kasus ini di depan anggota DPR akhir Juni silam. Tersebut melakukan komunikasi dengan Joko Chandra selama Joko Chandra masih di luar negeri di Kuala Lumpur. Peristiwanya setelah tanggal 29 Juni. 29 Juni itu apa? Ketika Pak Jaksa Agung membuka urusan Joko Chandra di depan DPR.
Artinya setelah ramai pun masih ada pejabat Jaksa Agung, Kejaksaan Agung yang melakukan komunikasi dengan Joko Chandra. Sejauh ini, Kejaksaan Agung baru menahan Jaksa Pinangki Sirna Malasari karena diduga menerima suap miliaran rupiah dari narapidana Joko Chandra. Penahanan Jaksa Pinangki diharapkan bisa membongkar petinggi di Kejaksaan Agung yang ikut main mata di kasus ini.